Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha malaikatahu yushollu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tema ceramah ini adalah etika menjaga privasi orang lain dan menutup aib orang lain di era digital menurut Islam. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita masih punya kesempatan untuk berkumpul bersama mendengarkan ceramah yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik yang mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga lisan, menutup aib, dan memelihara hati dari prasangka buruk kepada sesama manusia. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mari kita berusaha menjadikan takwa sebagai bekal yang hendak kita bawa mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 102 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, saat ini kita hidup di era digital melalui internet dan media sosial. Semua orang dapat dengan mudah mengetahui berbagai informasi, kehidupan pribadi orang lain, bahkan sampai ke hal-hal yang seharusnya tidak perlu diketahui publik. Karena hal tersebut, tidak sedikit dari kita yang merasa senang ketika menemukan kesalahan atau aib orang lain, lalu dengan cepat menyebarkannya ke berbagai platform sehingga membicarakannya di kehidupan nyata. Padahal Islam dengan tegas melarang umatnya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Setiap individu yang merasa dirinya muslim wajib menjaga kehormatan orang lain dan tidak mencampuri urusan pribadi yang bukan tanggung jawabnya, apalagi sampai ke ranah privasi. Sebagaimana larangan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah,
Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan makna kata wala tajassasu yang berarti janganlah mencari kesalahan, menyikapi privasi orang lain secara rinci dalam tafsir Al-Munir jilid ke-26 halaman 255. Beliau menafsirkan bahwa larangan ini mencakup perilaku mencari-cari aib, menelusuri kekurangan, atau mengungkap hal-hal yang telah ditutupi oleh sesama muslim. Yaitu artinya, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, yakni janganlah kalian menyelidiki aib dan kekurangan kaum muslimin, menyingkap apa yang mereka tutupi, serta mencoba mengetahui rahasia-rahasia mereka. Adapun tajassus atau memata-matai ialah mencari sesuatu yang tersembunyi darimu berupa celah dan aib kaum muslimin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, selain larangan tegas yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, larangan mencari-cari kesalahan dan menyingkap privasi ini sudah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin. Beliau melarang umat Islam untuk menggunjing dan mencari-cari aib saudaranya, sebab perbuatan itu dapat merusak hubungan sosial, keimanan, dan menimbulkan perpecahan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Abu Barzah al-Aslami yang artinya, dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian orang yang beriman hanya dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya. Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin, dan jangan pula mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya. Dan siapa yang Allah buka aibnya, niscaya Allah akan mempermalukannya, meskipun di dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mulai saat ini kita harus belajar menjaga privasi dan menahan diri dari mencari aib orang lain, karena tindakan tersebut merupakan standar etika kita sebagai umat Islam yang baik dan menghargai sesama manusia. Perlu diingat bahwa Allah secara tegas melarang kita untuk mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Begitu pula Rasulullah SAW memperingatkan agar umatnya tidak mengintai dan membuka aib sesama muslim. Karena siapa yang melakukannya hal itu, Allah akan membuka aibnya bahkan di rumahnya sendiri. Terakhir, sebagai penutup di era digital yang serba terbuka ini, ujian menjaga lisan dan jari akan menjadi semakin berat. Oleh sebab itu, marilah kita berhati-hati dalam menggunakan internet, media sosial, tidak mudah menyebarkan keburukan, dan selalu menutup aib sesama sebagaimana kita ingin aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, terima kasih. Syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.